awal. Masih abang katakan aku tidak menjawab pertanyaan abang dari tadi. Jadi dari ayat-ayat yang aku bacakan dari tadi itu kemana bang? Kemana? Abang tidak mendengarkan dari tadi. Oke bang, lanjut. Jadi malah juga salah. Oke, Bunda Rama diam dulu, Bunda Rama enak. Bunda Rama diam dulu. Oke, ya. Nah, dibilang ya, di mana itu mengutus yang percaya kepada Dia yang telah mengutus aku kepada Dia. Dia ini siapa? Dia tidak, Bu Rilis itu tidak bisa membedakan antara Dia dengan Yesus. Ya, tolong dibedakan gitu. Di mana pernyataan Yesus yang mengatakan Yesus sendiri yang memastikan Dia masuk surga atau umatnya masuk surga. Di situ jelas hidup yang kekal ini adalah percaya dan meyakini Tuhan satu-satunya yang benar. Itu siapa? Bukan Yesus. Nah, makanya ini banyak kan Kristen Indonesia itu adalah korban dari LAI, doktrin-doktrin LAI yang mengatakan dan salah menafsirkan gitu. Kan udah dijelas itu. Dia percaya kepada Dia. Dia ini siapa? Aduh. Ya, tolong dibaca dengan baik-baik gitu. Ya, Yesus pun mengatakan, inilah hidup yang kekal. Sabar dong, Ebit. Slow. Gak usah panas kejang-kejang lah. Bukan begitu bang, Kristen itu bukan cuma di Indonesia, semua percaya Yesus. Kau. Makanya kan gue bilang korban LAI, lu buka 2 Samuel 17 nomor 25, di situ disebutkan apa? Israel atau Ismail? Hah? Lu aja kagak ngerti bahasa Yunani seperti apa, bahasa Ibrani seperti apa gitu. Gue bilang sesat doktrin kenapa? Kesalahan dari LAI, disesatkan orang Kristen. Gue kan bilang LAI itu menyesatkan Kristen Indonesia dan Kristen di Malaysia. Salah terjemahan itu terjadi di setiap kitab bro, bukan cuma Alkitab aja, di mana aja ada salah terjemahan, namanya juga manusia. Ya di mana dijelaskan di mana? Makanya lu dibaca dulu bahasa Indonesia, bahasa Yunani seperti apa. Kan lu mempercayai LAI itu sebagai penulis kitab. Makanya kalau ada kesalahan. Bicara bahasa Ibrani sama bahasa Yunani ke Ibu Riris, beliau sudah dengan rendah hati mengakui nggak bisa. Nah makanya gua kagak ke situ. Kalau kamu cari lawan yang seimbang. Apa nih duel sama dia nih? Dia udah mengaku. Saya boleh bertanya. Saya boleh menanggapi ya dia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Waalaikumsalam. Mencerdaskan nggak usah suruh ngomong. Izin Bang Ade, nanti ntar ditambahin lagi, izin ya. Nah makanya kan dia bilang di mana pernyataan Yesus yang dianggap Tuhan itu memastikan umatnya itu masuk surga. Sekali lagi dia baca yang memastikan itu adalah Dia ini siapa? Bukan Yesus. Yesus pun mengatakan inilah hidup yang kekal. Saat membacakan dari Alkitabku, kata abang ini adalah penyesatan. LAI salah. Harus yang bahasa konteks yang asli. Aku kan udah ngomong dari awal. Aku berbicara tentang Alkitab yang kupegang, tidak Alkitab yang makanya sabar dulu, nggak usah panas Bu Riris. Abang meminta tadi, di mana ada, sudah kubacakan semuanya, tapi kata abang tidak. Makanya sabar Bu Riris. Salah pula Bu Riris kagak pernah namanya memahami. Berdiskusilah dengan orang lain. Nah, berdiskusi. Masalah LAI bukan salah Ibu. Ya. Mengapa manggil Bang Uji tahan. Bunda Riris tahan. Jadi di sini jadi keliru karena yang ku minta itu adalah ini yang ku bacakan. Dari tadi aku sudah ngomong ini yang terjemahan LAI yang ku bacakan. Kalau abang tidak bisa menerimanya, malah selalu mengatakan LAI itu disesatkan, tersesat dan tersesat. Ini aku nggak tahu lagi diskusi bagaimana begini bang. Sungguh aku menyerah. Kalau memframing kalahlah. Tetapi aku tidak mau selalu menuntut yang asli. Saya sudah katakan dari tadi. Saya tidak mau korban Google. Mengatakan ini dari Google. Coba, bisa nggak membuka Google? Bisa nggak berbahasa? Udah ngamuknya Bu. Udah ngamuknya. Jadi ini. Iya udah belum ngamuknya. Makanya dengerin dulu pernyataan saya. Dengerin, makanya pahamin setiap perkataan saya. Pahamin setiap.
Oke ya Bang, kalau kita mau berbahasa asli seperti yang Anda tuntutkan, yang bahasa Ibrani, bahasa ini, jangan boleh. memegang ini. Sumpah tidak, jangan memegang Google. Apa bahasa Ibraninya? Aku makan mie boleh, 5, itu bisa. aku makan telur 5, aku jalan-jalan ke pasar. Coba, ini kan ke kami. Apa itu bahasanya? Ibu bisa Gini loh, Bu. Ibu bisa nggak usah panas-panas lah Bu. Buset. Bang Kurion, Dengerin. Bang Kurion, Yohanes 3 ayat 14 sampai Mau kepada kejang-kejang, Hos. Tidak bagus berdiskusi seperti ini. Dari tadi kita membacakan di terjemahan. Iya, ya udah. Ini kagak pernah bisa memaknai atau memahami perkataan gua, Hos. Ini gimana? Hos? Salah kita masuk room seperti ini. Jadi justru kesempatan Tuh. untuk mereka untuk menginjak-injak. Oh, panas, Hos. Gimana sih terus baik sih? Gimana ini? Bang Lingga Ya, turun. silakan. Tuh. Bang Lingga, Gimana? Bang turun Bang Lingga. izinkan saya mau Bang Lingga, bicara. turun. Biarkan aja Bang. Kok pada panas? Nggak usah jangan marah-marah lah, santai aja napa. Itu hanya nada suara aja, orang batas biasa itu. Jadi Iya. Halo, malah pergi dia kan. iya, ini kan kita hanya sebatas Selamat diskusi. berpuasa ya. Tidak ada yang saling menyudutkan gitu Oke, kan. ya, silakan Bang Lingga. Baik, saya bacakan. Makanya ini aja bentar nanti buat narasi ini gini ya. Gue narasi bentar dikit lagi nanti tadi sambung Bang Andi. Oke. Nih dengerin, pahamin perkataan gua dan narasi gua ya. Pahamin narasi dan memahamin narasi gua apa yang dikatakan sama gua ya. Gua minta menyatakan di mana perkataan Yesus yang memastikan ya, perkataan Yesus mematikan umatnya dia masuk surga. Gue membandingkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad di dalam dalam hadis Al-Bukhari itu menyatakan Nabi Muhammad itu aduh noise di mute dulu dong. Menyatakan di hadis Al-Bukhari ya, itu menyatakan umatnya Nabi Muhammad dengan pasti masuk surga kecuali yang enggan. Ya, di mana perkataan Yesus yang mengatakan umatnya masuk surga pasti dengan lantang tanpa ambigu, tanpa penjelasan, tanpa sambungan ayat tertentu. Itu yang gue mau pastikan. Itu. Oh malah ngamuk-ngamuk gitu. Gue bilang kata urang ini salah gitu. Emang salah gitu. Masa gue mau membenarkan? Gue minta pernyataan itu tanpa itu dia balik lagi ke dia. Dia ini siapa? Apakah Yesus dia ini? Apakah Yesus ada dua? Dia bilang katanya di Yohanes 5:24, dia lagi. Di Yohanes 17:3, dia lagi. Dia ini siapa? Apakah Yesus? Hah? Tolong pahamin itu pernyataan gua. Oke, silakan Bang Andi atau yang lain. Ya, Ya, karena- silakan Bang Andi. Ya karena memang di Bible nggak ada tuh Yesus menjamin bahwa muridnya masuk surga. Nggak ada tuh. Nggak ada pernyataan Yesus kayak gitu. Ya benar, hadisnya jelas. Nabi menjamin semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Kan gitu. Yesus nggak ada ngomong kayak gitu. Yesus ngomong kayak gini. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa atau masuk surga kalau tidak melalui aku. Itu jaminan Yesus. Jadi di zaman itu, dengerin dulu Bang, saya ajarin dikit. Di zaman itu, untuk Bani Israel, waktu Yesus masih hidup di muka bumi, nah kalau mau masuk surga, ikuti ajaran dia. Begitu juga semua para nabi. Gitu ya. Nah sekarang kita cek di zaman now. Apakah Kristus masuk surga? Ya menurut pengamatan kami nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti ajaran Yesus, malah mentuhankan Yesus. Kira-kira begitu. Silakan ditanggapi bro. Makanya Bang Andi, gue mintakan itu pernyataan dari Yesus, bukan dia lagi Yesus menjamin atau menunjukkan jalannya, tapi Yesus yang menjamin gitu. Ini kagak ngerti, malah kamu kayak tadi gitu, nggak jelas. Hanya saya tahu.
Silakan bang. Boleh saya jawab? Emang abang ditanya statement aja bang, nggak usah jawab, nggak ada. Silakan. Atau kalau ingin banget menjawab gini loh, sebutkan ajaran Yesus yang Kristen lakukan sampai saat ini supaya masuk surga. Atau yang mudah deh, apakah Yesus diutus ke seluruh dunia? Di manakah Yesus diutus? Yang paling mudah lagi deh, Yesus itu manusia atau Tuhan? Yang paling mudah lagi deh, Yesus itu anak Maria atau anak siapa gitu loh? Yang paling gimana ya? Gue permudah terus nih. Nah, Bapak, Sudah bikin pertanyaan kompleks kamu itu. ya jawab aja Pak. Salah satunya pertanyaannya, kalau Bapak ingin banget menjawab silakan. Karena tadi Pak Kuryo itu bikin pertanyaan seperti itu, sepertinya belum ada jawaban. Siapa tahu yang saya jawab ini. Oh silakan Bang, silakan Bang. Baik. Karena ditanya di mana jaminannya, kan gitu di dalam Alkitab. Gimana mau dengerin satu perangkat? Telepati, pakai telepati dia. Wah iya benar itu, tapi bukan. Gimana mau didengerin Bapak? Bapak lagi-lagi nggak live, kejeda. Kalau nggak kejeda, kejedot. Bagus kok jaringan di sini. Kejedot. Iya. Kejedot itu barusan Pak. Masih pakai telepati. Iya bang, muat, tapi bukan, salah itu. Bukan pasalnya itu, salah itu. Oh iya bukan yang itu bang, salah. Astagfirullahaladzim lah. Allah wala quwata illa billah. Nggak boleh ya, ya udah. Apa ini? Bang, kalau abang membaca satu perangkat keluar dari halaman pertama ini, abang jeda, nggak kedengeran di sini. Nah, terus abang gini aja, abang mau jawab pakai apa? Di dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 17 itu diterangkan, gitu intinya saja saya sampaikan ya. Bahwa seperti Musa meninggikan ular di padang belantara, demikianlah anak manusia yaitu Yesus harus ditinggikan. Di situ jelaskan bahwa barang siapa percaya kepada dia, ini perkataan Yesus, kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Maka diteruskan ke ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ini perkataan Yesus, bukan perkataan Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, kepadanya, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Apa itu bukan jaminan? Bagi yang percaya. Ya, dengerin. Kita di zaman itu Yesus dipercaya sebagai apa Pak? Sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Sekarang begini Pak. Jangan sekarang. Ini mulai ngaco nih. Gue gak demen nih Pak. Anda yang bawa data, percaya Yesus. Saya tanya, dipercaya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Sekarang yang ditanya Kuryo. Saya nggak jawab sekarang. Kenapa jawabannya sekarang? Kenapa jawabannya sekarang? Atau sebagai utusan? Dijawab Pak. Kalau Anda mau selamat masuk surga, percaya Yesus sebagai utusan. Dijawab Pak. Kalau Anda mau selamat masuk surga, percaya
Bukan kata iya anaknya. Iya ini siapa ini? Itu mah kedua itu. Ada dua ini. Kan di situ ada dua, Yohanes 3:14 dan sampai 17. Di situ percaya Yesus sebagai apa? Terus ada oknum lain memberi karunia kepada Yesus agar Anda percaya. Itu nanti ada dua ini. Gitu loh. Ini ada orang di bawah noise. Kalau saya noise, ya tutup dikit lah. Kalau saya noise, kan yang lain nggak nagur juga sih. Apa saya disuruh diam? Bang, Bet, gimana Bet? Yesus kalau mau masuk surga, Yesus dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Abang ngomongnya terlalu banyak ada gimana yang mau dijawab? Satu doang, Pak. 25. Yang lain diam dulu. Kalau mau masuk surga, Yesus itu dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Saya akan jawab. Iya, Saya akan jawab, tapi saya terangkan dulu bahwa ayat yang saya kutip tadi. nggak usah diterangkan, Pak. Langsung jawabannya. Kenapa diterangkan? Bukan kau yang ngatur aku. Pertanyaannya apa, Pak? Tadi dia tanya jaminan di dalam kitab suci. Keselamatan. Saya jawab. Enggak begitu, Pak. Tadi Anda jawab pakai Yohanes 3 ayat 14 sampai 17. Anda membaca percaya Yesus masuk surga. Saya tanya, nah kalau Anda mau masuk surga, Yesus itu dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Tinggal jawab. Ya kan ke si Kurio saya ngomong, biar dulu dia tanggapi. Ini tinggal jawab. Bukan kau Kurio. Kenapa? Anda bawa data loh tadi. Kan Kurio yang nanya, aku Ya jawab. kenapa takut banget ini? Tinggal sederhana kok. Berarti udah pas jawaban saya ya. Makanya Pas apanya? Orang lu kemakan ngomongan sendiri kok. Lu ketabok data lu sendiri. biar saya jawab. Iya, iya. Ini data lu ketabok sendiri, bro. Apanya yang ditabok? Nah sekarang, kalau mau masuk surga itu Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Percaya dia diutus Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lu kok orang diutus kok Tuhan? Suka-suka Tuhan deh. Kok ada Tuhan diutus? Kenapa? Apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan? Jadi ada dua Tuhan, Tuhan mengutus Tuhan. Ya mau 100 memang kenapa? Kan bisa. Biasa dia. Tuhan mengutus Tuhan. Kalau bisa, Pak, ada Tuhan mengutus Tuhan, Pak. Kenapa tidak bisa? Apa yang tidak bisa dilakukan? Berarti ada berapa Tuhan? Terserah dia mau berapa juga bisa dia. Nenek mau kiper lah. Nggak bisa diskusi dulu. Waktu tidak bisa dijumlahkan. Kalian bermatematika dengan Tuhan. Aduh. Anda yang nambah-nambahin Tuhan karena utusan lu Tuhan kan. Kamu paksakan pendapatmu ke kitab suci orang lain. Gak bisa. Nah, aku nanya doang kok. Anaknya Maria itu Tuhan atau bukan? Anak Maria. Yesus. Iya. Itu Tuhan atau bukan? Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oh, Tuhannya Maria siapa? Yesus Kristus. Jadi Bunda Maria menuhankan anaknya. Menuhankan Tuhan yang dia lahirkan. Menuhankan Tuhan yang dia lahirkan. Ngomong apa sih? Jadi menuhankan Tuhan yang dia lahirkan. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan, gitu. Iya. Buset. Kok bisa, Pak? Apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan? Jadi Tuhan pernah nongkrong 9 bulan di perut. Kau ngentot juga ditonton Tuhan kok. Apa? Emosi dia. Jangan emosi, Pak. Baik, kabur dia. Kabur dia. Makanya kalau mau selamat, Pak, kembalikanlah Yesus sebagai utusan untuk Bani Israel. Sebagaimana Yohanes 3:14 sampai 17 itu dikaruniai, diberkati. Bahkan sampai 18 itu Yohanes 7 itu diberi firman, mengajarkan firman, diberi kecerdasan agar Bani Israel itu tidak menyembah berhala, kembali menyembah kepada Tuhan agar selamat sampai di surga ketemu Bapa. Itu intinya Yesus ngajar. Bukan dia yang dituhankan, Pak.
Sederhana kan pertanyaannya tadi, tiba-tiba keluar jawaban. Saya tadi dikeluarin. Pada emosi semua bingung gua apa. Lingga, kalau mau diskusi jangan ngomong jorok ya, di sini ada orang tua. Mulut bilang. Baik, saya ganti. Jangan perlihatkan ajaran kasih kamu yang jorok itu ya. Silakan. Jadi begini, kalian membatasi Tuhan, nggak boleh 2, nggak boleh 3, nggak boleh 1000. Kan gimana itu? Kalau Tuhan kamu ada berapa, Bang? Satu lah. Kalau namanya siapa? Kamu belajar lagi lah. Kalau Lu kok katanya satu. Tuhan kamu kalau satu namanya siapa? Namanya siapa? Mana ada yang tahu nama Tuhan? Jadi Tuhan nggak punya nama? Nama itu adalah pemberian orang. Kok siapa yang kasih dia nama? Ya terus Yesus itu bukan nama. Itu nama dia sebagai manusia. Berarti itu bukan Tuhan Yesus. Tuhan yang lahir dalam rupa manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan lah. Ya Tuhan, nama Tuhanmu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya siapa yang beri nama? Kan nama itu Kenal lagi dia. Tuhannya diberi nama oleh manusia. Yang diberi nama Yesus siapa sih? Tentara Romawi apa ibunya? bukan Gabriel, malaikat Gabriel itu Kenal lagi dia. memberi kabar baik kepada Maria, dan kamu akan mengandung dan dia akan disebut namanya Yesus. Kan dari Bapa. Oh jadi yang dikandung Maria itu Tuhan. Iyalah Tuhan itu. Tuhannya Maria yang mana? Yesus Kristus. Yang di dalam kandungannya. Ya. Nah kalau Bunda Maria mau menyembah Tuhan, kan Tuhan Maha Kuasa, bisa di surga, bisa di mana aja. lu katanya di dalam kandungan. Omnipresent dong Tuhan. Masa Tuhan nggak bisa hadir di mana-mana? Oh berarti di luar kandungan, keluar masuk. Kalau keluar masuk itu bukan omnipresent kawan. Omnipresent artinya apa? Bisa hadir dalam waktu yang sama di berbagai tempat. Di berbagai tempat. Bisa ada di neraka juga. Bisa, kenapa harus takut dia ke neraka? Oh, bisa ada di toilet. Di toilet. Mati juga dia bisa. Kenapa rupanya? Di dalam ban serep bisa juga. Di mana-mana dia bisa. Alam semesta ini tak sejengkal pun di mana Tuhan tidak hadir. Di dalam sepatu yang kau injak bisa. Hadir. Dia tidak ada ruang tanpa ada Tuhan. Ada juga di lubang dubur. Sedekat urat nadimu. Berarti Tuhanmu ada di lubang dubur. Itu dari kitab Anda loh. Sedekat urat nadimu. Enggak usah. Berarti Tuhanmu ada di lubang dubur. Di mana-mana dia hadir. Buset, Tuhan apaan tuh? Hina banget Tuhanmu, bro. Masa Iya, ada Tuhan di lubang dubur, bro? Dia di mana-mana. Masa dia nggak bisa hadir hanya karena jorok? Terus Tuhanmu di dalam perut ngapain? Ya dia dikandung sebagai janin waktu itu. Dia ngapain dalam kandungan? Kan nggak bisa berkuasa dong dalam kandungan. Kan ada Bapa di surga. Berarti ada yang mana yang Tuhan? Ya, Oh ada dua. Nah, kalau kau jumlahkan malah 3. oh jadi 3 Tuhan. Iya, kalau kau jumlahkan, tapi Tuhan bukan untuk dijumlahkan kawan. Ada satu di surga, dengerin, ada Bapa di surga, ada Yesus dalam kandungan. Yang mana yang Tuhan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti 3. Ya, Tuhanmu 3. ya, Ngomong dari tadi Tuhanmu 3. iya. Nah, kalau Tuhanmu 3, yang kepala Tuhan siapa? Bapa. Bapak yang bos. Ya dong. Yesus sebagai apa? Anak. Anak buah. Anak. The Prince of Peace. Anak apa itu? Anak tunggal Bapa. Anak Tuhan. Anak biologis atau anak apa? Ya kan karena mana Bapa punya biologis. Ya, Iya terus anak apa? Statusnya sebagai anak apa? Anak angkat? Anak tunggal Bapa. Anak tunggal itu berarti Bapak punya istri. Masa Tuhan beristri? Ada waduh. Ya terus dia anak apa? Anak tunggal, anak angkat, anak pungut, atau anak haram, atau anak apa? Anak tunggal. Anak tunggal artinya itu berarti Bapak punya istri. Jadi kan kau batasi bahwa Tuhan itu kalau mau punya anak harus beristri. Kalau kamu itu punya kalau kamu punya anak tunggal itu berarti itu anakmu lewat mana keluarnya? Kan aku tidak sama dengan Tuhan. Berarti Bapak ini sama Yesus anak apa? Anak kandung. Yang menghamili Maria siapa? Tidak ada. Kan Maryam tidak dihamili. Masa ada dihamili Maryam? Tapi Maria pernah hamil kan?
Iya, memang Maryam di kalian dihamili. Yang bertanggung jawab hamilnya Maria siapa? Bapa yang di surga. Berarti isi kandungan Maria ini punya siapa? Punya Bapa yang di surga. Punya Bapa yang di surga. Anak kandung atau anak biologis atau anak apa? Bukan anak biologis karena Bapa tidak punya bio. Nah, begitu dong. Kalau dia bukan anak biologis, Yesus dan Bapa ini statusnya sebagai anak apa? Anak kandung. Loh, yang mengandung Yesus siapa? Kandung. Yang mengandung Yesus siapa? Bukan anak mengandung loh, anak kandung. Anak kandung artinya apa? Anak sah. Anak kandung artinya anak yang berasal dari kandungan ibu. Oh begitu pemahamanmu. Ya, Dalam terus perspektif bahasa Indonesia tidak seperti itu loh. arti anak kandung apa, Bang? Arti anak kandung apa? Anak kandung itu tentang genetik. Nenek mau kiper lah. Apa bedanya anak kandung sama anak angkat? Anak kandung artinya gennya bapak itu pada dia. Kalau anak sambung, anak angkat itu gen orang lain, Babang. Anak kandung itu berasal dari kandungan ibunya ya? Itu aja istilah bahasa Indonesia mengatakan anak laki itu kandung disebut. Jangan sulit, bahasa Indonesia aja dipersulit ini orang. Kau yang mempersulit, emang bahasa Inggris ada istilah anak kandung. Nah, Bunda Maria itu punya anak kandung nggak? Yesus anak kandungnya. Iya, karena dia berasal dari mana? Karena dia darah daging. Berasal dari mana 9 bulan dia? Dari rahim Maria. Berarti dari kandungan. Berarti Bunda Maria punya anak namanya Yesus. Karena Yesus pernah tinggal di kandungan ibunya, makanya disebut anak kandung. Betul? Itu perspektif bahasa Indonesiamu. Kalau di luar negeri bahasa Inggris, bahasa Arab tidak seperti itu kawan. Nggak ada kandung. Kayak bisa aja bahasa Arab aja lu. Udah dikasih bahasa Indonesia bener lu mempersulit diri. Ya, lu pikir cuma kamu yang tahu bahasa Arab? Kristen lebih dahulu di Arab daripada Nah, kamu. coba bahasa Arab kan anak kandung apa? Iya kau lah. Masa Nah, tadi kamu yang ngomong. Gimana sih kamu sendiri kok nggak percaya bahasa Indonesia yang saya kasih? Apa namanya? Kamu malah mau berbahasa Arab. Tidak konstruktif kamu. Kamu belum tentu bahasa Arab tahu. Saya memang nggak bisa, tapi kamu yang bisa kan tadi? Nah, jadi gimana kamu mau ngajari agamamu? Kau aja nggak tahu bahasa kitabmu? Saya bisa membaca, kau bisa bahasa Yunani nggak? Alah, bisa lah. Coba baca Yunaninya, Yohanes 1, baca. NRK Hologos itu aja dulu, saya nggak buka kitabnya sekarang. Kalau ada kitabnya bisa saya baca semua. Nggak hafal dia. NRK Hologos, kai Hologos, proton theon, kai theos, Hologos gitu ya. Buat apa dihafal? Buntu otak lu. Yang dihafal itu. Ya sekarang kembali ke topik. Tuanmu ada berapa? Ada 3. Oke, ada 3 ya, cukup ya. Supaya puas kau bang. Loh kok saya puas? Iya kan kau senang kalau kami menjawab begitu. Loh saya nggak maksa lo menjawab. Kita bulan puasa jangan kita buat emosi, kita buat puas dia. Orang saya nggak maksa Anda menjawab, saya cuma nanya baik-baik. Saya nggak maksa lo. Kan supaya puas kau bang. Aku senang. Terusin dulu Ji, terusin dulu Ji. Aku mau belum selesai sholat. Apa yang mau diterusin? Apa yang mau diterusin, Bang? Kenapa? Gak ada apa-apa sih. Malah di Yohanes 3 tadi 13. Iya. Lah kan itu kan katanya iya. Iya itu siapa? Nah, kamu katanya tahu bahasa Yunani. Kan ada, bacalah bahasa Yunani-nya. Kan enak kalau kamu mengerti bahasa Yunani, nggak usah tanya saya lagi. Ya percuma gua pakai bahasa Yunani lu kagak ngerti gitu. Kok nggak ngerti sih? Saya sampai program S3 teologi masa nggak ngerti. Warahmatullah. Oke, bahasa Yunani juga percuma nggak ngerti, Bang. Kenapa nggak ngerti? Lah emang ngerti bahasa Indonesia aja lu kagak ngerti gimana? Liga. Tes Bang Liga. Kalian terlalu juga merendahkan. Itu gak usah layani Bang Handi. Apa sih woi datang-datang sih lu? Oh datang-datang ngawal lu. Bang Handi itu hanya seorang penghina. Ya Allah. Dek, maaf. Aku mau menjelaskan ya, gini.
Jangan pernah mendeklar sesuatu ya. Kalau umat Islam berbicara itu kita pakai reference. Kita itu belajar, Pak, ya. Kita belajar. Kalau kira-kira Anda nggak suka atau nggak cocok atau ada pernyataannya yang menurut Anda nggak suka, salahkan itu Bible-nya. Kalau kita bicara itu ada reference, Pak, bukan asal nyerocos. Dan Anda harus pahami ya, garis bawahin ya. Yesus yang Anda tuhankan itu nabi untuk kami. Ya, kalau Anda bicara kepada Yahudi, nah Yahudi itu tidak pernah menghargai Yesus. Jangankan jadi Tuhan, nabi aja kagak. Malah dia menghina ibunya. Sebentar, Pak, ini realita ya. Jadi Pak Ebiet atau siapa namanya, aku nggak tahu. Nah, jadi Bapak tolong dipahami, kami umat Islam itu kalau Anda anggap Yesus itu adalah Tuhan, di kami itu dia nabi, Bapak. Dan di dalam Al-Qur'an ibunya ya, Bunda Maria yang kalian katakan Bunda Maria atau Siti Maria, itu adalah wanita tersuci di seluruh dunia. Itu tertulis di dalam kitab kami, Bapak. Kalau hari ini kita berdiskusi antara Islam dan Kristen, kita cuman ingin mencari garis besar. Karena di dalam Al-Quran jelas siapa Yesus, siapa ibunya jelas. Ya, nah sekarang kami lanjutkan diskusinya, Bunda Madam. Hah? Ya, kita lanjutkan diskusinya. Ya, saya lagi ngomong. Saya jawab Sebentar, saya belum selesai. Tadi karena si Singa bicara, saya diam. Jadi kalau kita lagi berdiskusi ya, karena Anda anggaplah Yesus itu Tuhan ya. Nah, kita membaca ini karena kan satu tokoh diceritakan dua agama. Nah, sekarang kita kepengen tahu apa benar Yesus ini Tuhan. Kita belajari di dalam Al-Quran udah jelas dia bukan Tuhan. Nah, ternyata di dalam Bible Anda berkali-kali Yesus berkata dia utusan. Dan sepanjang hidupnya, karena Isa Al-Masih atau Yesus ini kan bukan fiktif ya. Dia manusia yang hidup 2000 tahun yang lalu. Nah, ternyata kalau kita lihat di Bible dan di Al-Quran, Yesus selama hidup itu mengajarkan hukum Taurat, menubuatkan hukum Taurat. Bahkan dia bilang dia datang untuk menyelamatkan domba-domba yang dari kaum Bani Israel. Tidak satu iota pun runtuh sampai langit runtuh. Hukum Taurat tadi. Nah, alih-alih dibatalkan oleh perjanjian baru. Jadi kalian menerima perjanjian lama, tapi kalian batalkan, tapi kalian ikuti perjanjian baru. Nah, sekarang nih ya, kita jujur ya Pak ya. Jujur nih Pak ya. Dari aktivitas Yesus selama dia hidup, ya, aktivitas Yesus yang mana yang umat Kristen katanya pengikut Yesus itu mengikuti? Ya, Yesus meninggal pakai kain satin putih. Nah, siapa yang pakai kain satin putih meninggal, Pak? Umat Islam atau Kristen? Ya, puasa. Siapa yang puasa setahun sekali, Pak? 30 hari, 1 bulan penuh, Pak? Islam atau Kristen, Pak? Sunat. Siapa, Pak, yang sunat, Pak? Ya, apalagi tidak makan babi, Pak. Siapa yang tidak makan babi? Kenapa dikeluarkan dia? Kejam sekali kalian. Jangan mengadu-ngadu. Enak aja lo. Jangan ngadu-ngadu orang dikeluarkan. Iya, framing nggak boleh begitu deh. Kalau bicara agama, jangan berbohong, ya. Karena kita ngomong agama bukan politik. Kalau politik orang bisa bohong, kok agama jangan, Pak. Jangan. Ya, mungkin sinyal namanya saya pakai internet, ya kan? Kita tahu kita. Jadi Pak Ebi, sebenarnya setelah diskusi, Bapak mau menyembah siapapun itu urusan Bapak. Mau menyembah sendal, mau menyembah keris, mau menyembah manusia, itu urusan Bapak. Tapi dalam ranah diskusi, kita harus akademis. Dari Bible ke Bible atau dari kitab ke kitab, gitu loh Pak. Nah Bang Andi ini, dia kalau berbicara selalu pakai reference. Bagaimana mungkin kami menghujat Pak? Orang Yesus itu adalah orang yang paling kita imani itu sebagai nabi sebelum Nabi Muhammad, Pak. Tidak. Yang kalian imani Isa, bukan Yesus. Beda itu. Oke, sekarang Bapak jujur ya. Kenaikan Isa Al-Masih yang merayakan agama Hindu, Buddha. Kalian terlalu Kenaikan Isa, jujur Pak, Bu, jujur. Kenaikan Isa Al-Masih selama ini ya, warna merah di kalender, itu yang libur orang apa, Pak? Agama mana, Pak? Coba. Katanya Bapak agama kasih, harusnya jujur dong. Kenaikan Isa Al-Masih, nggak usah itu kenyataan selama Bapak hidup di dunia ini ya, di Indonesia,
kenaikan Isa Al-Masih yang merayakan agama Hindu, Buddha, atau agama mana? Jawab, Di Pak. orang Jujur. Kristen tidak pernah menyebut Isa. Ya, kita Kenaikan sapa dulu Isa tamu kita. Al-Masih, kujelaskan lagi siapa yang libur, Pak? Kata Isa itu Semua Turki. Kenaikan Isa Al-Masih, jangan bohong, Cek. Pak. Ini bukan Ya politik, ini Allah. agama. Cek. Ya, Yang libur kita semua sapa orang dulu libur. Bro Admin ya. Bro Admin, gimana kabarnya? Selamat sore. Iya Bang Singa, selamat Ya, sore. mohon kondusif Karena dengan kita puasa. kita harus berbicara itu harus jujur ya. Kalaupun Madam. kalian anggap itu Kamu nggak kasih aku apa-apa, kesempatan ngomong. kenaikan Madam, Isa, madam, jawab madam. aja itu Pak. Kalau saya jawab, jawabannya iya dan tidak, itu aja. Jangan panjang kali Aku sebelum bukan Anda ke muridmu. narasi Anda. Kok menjawab aja? Ya. Tunggu Sangat bentar, sekali bentar. Oi, Ebit. Kenapa, Ini bro? Ebit. Kalau kamu melawan Madam sesuai dengan mulutmu seperti itu, berarti kamu lebih dari perempuan. Kita ini mau diskusi mencari titik kebenaran gitu, mencari apa tuh namanya kebenaran, bukan pembenaran. Barusan aku menyapa Bro Admin saudara kamu aja kamu sela. Itu saudara kamu loh, seiman kamu itu. Ya, Yang ngomong terus itu si Madam, bro. ya karena kamu itu nggak mau dengerin, Udah didengar mengadu-ngadu. Beliau turun sendiri karena sinyal. Kamu bilang aku ngekick, itu mengadu domba Dia suruh namanya. jawab, pas aku mau jawab dia ngomong lagi, gimana tuh? Memang kalian ini tidak punya landasan. Agama yang tidak ada landasan itu menurut saya Anda. Karena kau Tuhan kan Yesus, aktivitas dia malah nggak kau lakukan, malah kau membangkang. Apa Iya, yang dia kamu- buat, kau sebaliknya. Iya, kita gini ya, soalnya biar kondusif, bulan puasa juga. Lah, Coba. bukan begitu sih, nggak. Saya tanya kan kenaikan Isa Al-Masih, katanya bukan. Saya kan bertanya, kenaikan Isa Al-Masih siapa yang merayakan? Dia Sama bilang Kristen. begini lah. Jawab aja, Pak. Kita ini semua hidup di Indonesia, bukan di gurun, bukan di bulan. Kita tahu kalender di Indonesia, kenaikan Isa Al-Masih yang warna merah ya kalau libur, itu yang libur tuh umat Kristen, Pak. Kamu mau suka atau nggak suka, itu realita. Yang bikin istilah itu Kementerian Agama. Gimana sih? Karena Menteri Agama Kristen. Astagfirullah, Bapak. Di dalam Bible-mu itu pun ada ya. Makanya kau tuh agak sering-sering lah kalau kau nggak punya Bible lama, pergi ke Kodonditen. Dia Bukan. punya Bible tahun Itu cara 1966. Mariam. Bahkan silsilah Isa Al-Masih tertulis di dalam Bible. Oke, Bukan izin. Isa. Bang. Kami nggak kenal. Iya, silakan Bang Oji. Nah, Kau gedein gue paksa ya. harus bisa Yesus. Yesus ya Iya, Yesus. Bang. Kita Bang, iya Bang. Bang, iya. Setuju Bang, saya, Bang. jadi nangis aku. Iya. Yesus itu orang Yunani, orang bule yang katanya Yesus. Oke. Nama aslinya Iso. Dibaca Bang ya. Iya, baca. Tunjukkan. Ya. Baca Ini gak? dari yang diterjemahkan. Oke, bisa Bang, baca Bang. sekali. Awas geser dong stikernya. Nggak ada stiker Bang. Stiker nggak ada Bang. Itu baca coba Ebit Lingga. Apa yang mau dibaca? Itu yang inilah Inilah Isa Al-Masih, mengenal Isa Al-Masih yang telah engkau utus. Allah, ya, mengenal Isa Al-Masih yang Nah, itulah umat yang selalu membangkang dan tegar tengkuk ya, tidak mau. Ada lagi pendeta bilang, oh kami bukan umat insya Allah, tapi dalam Bible tulis insya Allah. enggak. Berbohong. Itu memang terjemahannya ada betul. Terjemahan. terjemahannya. Betul ada memang tulisannya Isa Al-Masih. Emang bahasa aslinya apaan Bang? Bahasa aslinya apaan Bang? Bang bro, orang Arab dari tahun 78 Masehi sudah ada Kristen, mereka menyebut Yasua atau Yasu. Iya. Ini memang enggak, maksudnya ini memang realitanya kalau di Indonesia ada versi seleber 11. Ini Berarti salah nih, salah. Tulisannya memang itu lagi. kamu nggak Iya, pernah berarti nggak salah pernah- nih. apa sih? Berarti salah. Ada 18 juta orang Arab Kristen di sana. Iya, bahasanya iya, salah tahu, berarti ini. Ya salah, terus terang salah, makanya Oh, direvisi. salah. Bang, bahasa aslinya apa? Bahasa aslinya? Bahasa asli Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani, Iya, bahasa Yesus itu apa? Bahasa aslinya apa? bahasa Aramaik. Hah?
Ini loh Bang, memang terjemahan itu tidak lepas dari budaya lokal. Iya, Kalau makanya budayanya digunakan Batak kata ya Allah. Batak. Sebenarnya di bahasa Batak malah nggak ada kata Allah, malah Jehovah disebut. Jehovah, Iya. Debata lagi Debata. Misalnya ya, Kok misalnya. tiba-tiba Debata itu bahasa dari kata dewa, LAI ini dewa. bisa menerjemahkan gitu LAI? Kenapa LAI Ya itu, menerjemahkan itu? karena bagi kami itu tidak penting, beritanya itu yang penting. Oh berarti ya itu LAI nggak penting. Mau disebut Gusti apa kek terserah. Sang Iya, yang LAI berarti nggak penting kan? Jadi nggak terlalu penting itu. Iya, berarti LAI nggak penting kan? Bukan masalah perbedaan penyebutan nama itu nggak penting. Ya, Iya, aku potong ya. Oh, tiba-tiba LAI menggunakan kata Allah tuh dapetnya dari mana? Dari vocabulary bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. LAI gunain bahasa Indonesia. Iya dong. Aku potong dulu ya. Kapan? Oke. Karena kata Allah udah dibakukan di Indonesia Aku sesembahan. potong dulu. Aku mau berbicara nih, Ebit. Ya, silakan Mas. Bro admin mau nggak diskusi sama Bang Oji atau Bang Andi? Kalau mau si Ebit aku turunin karena dia nggak bisa diskusi, Bang Bro. Bang Bro, Oh jangan gitu loh. Kita bukannya ngobrol. begitu. Dia kurang nyaman aku denger dia nggak bisa Nggak apa-apa, diskusi nggak dia. Memang nggak Nggak bisa apa-apa. dia. Oke, siap-siap. Ya, Ya, silakan. aku mau belajar dulu bahasa Indonesia. Sejak kapan bahasa kata Allah itu merujuk kepada bahasa Indonesia? Sejak kapan ada kata al dalam bahasa Indonesia? Iya, kalau bahasa Indonesia kata Allah resminya ya sejak ada KBBI itu. Iya, KBBI ngambil dari mana? Sedangkan KBBI merujuk kepada bahasa Kalau Arab. etimologinya ya bahasa Arab. Lah, katanya bahasa Indonesia gimana sih, Bro? Ya, kan serapan. Ya memang serapan Lah kata Ebi. Kata Ebi bahasa itu Indonesia itu. Sumbernya memang dari bahasa Arab. Cuman sekarang Heeh. sudah sah jadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Diadaptasi tapi ke bahasa Indonesia. ya bahasa Dilakukan. Indonesia KBBI itu definisi kata Allah itu apa? Sesembahan umat Muslim. Bukan nama Bukan. Tuhan dalam bahasa Nah, Arab. nama Tuhan bukan gelarnya. Sedangkan Tuhan itu entitas atau gelarnya. Kok Saya mengakui bahwa laik teledor dalam hal ini, dan di Malaysia dan di Indonesia ini banyak permasalahan. emang kan gue bilang dari Jujur. awal itu kolektor. Jujur. Nggak Ya bisa. jujur lah, ya harus jujur, emang begitu. Betul. Karena di kalian itu nama personal name kan, di kalian itu kan personal name of God is Allah Subhanahu wa taala. Sementara di Kristen digunakan kata Allah itu untuk apa? Hakikat. Enggak. Nah, jadi Kristen Arab. Kristen Arab juga nama. tidak. Gua buku ini bukain buku das. Tidak. Ismu. Nama. Tidak. Ada nggak lu pegang gitu di halaman 16 buku das? Buka. Buka baca. Tidak. Jangan tidak, baca dulu. Mana lagi nih? Bro, kamu tahu nggak sih pegangannya Kristen Arab? Kitabnya namanya apa? Kristen Arab. Apa dong? Ya, makanya nggak ngerti kan? Nama kitabnya itu Kitabul Muqaddas. Kan udah lebih pintar kalian. Hah? Sudah lebih pintar kalian. Iya, makanya saya kasih tahu kan. Nah, di sana itu di halaman 16 kalau nggak salah itu, di sana itu Allah itu nama. Tidak, Bang. Di Kristen Allah itu dia pernah jadi nama, Bang. Astagfirullah, dibilangin kamu nggak tahu. Aduh. Heran gue sama lu tuh. Nah, itu tuh. Sama lebih tahu yang Pojok kiri itu kata Allah ismuhu azat wal wujud. Ini kitab apa? Ini kitab Arabnya, ini Bible berbahasa Arab. Kitab apa ini? Bible berbahasa Arab. Bible. Kitab apa namanya? Kan ada namanya. Kitabul Muqaddas kau celuk. Di Alkitab itu Kejadian, Keluaran, pasal sekian, ayat sekian. Astagfirullahaladzim. Nih orang benar-benar dah. Di mana ini? Biar saya koreksi apa betul seperti yang kau bilang. Emang kau bisa baca?
Kan Alkitab itu bukan berbahasa Arab diturunkan. Makanya saya bilang itu Kristen Arab yang memakai kitab sucinya diterjemahkan ke bahasa Arab, namanya Kitabul Muqaddas. Allah itu nama. Kamu nggak nyambung, bro. Astagfirullah, kenapa ya banyak orang blow sore-sore ya? Biar kita baca bahasa Yunaninya. Ya kalau Yunani ya bukan. Ini kan ngomongin apa sih kamu ini? Kok bilang nama aslinya kan Yunani. Ini berbicara Allah itu nama. Tidak ada di Alkitab itu nama itu. Ini di Bible bahasa Arab ada. Iya, dan kejadian apa? Oh, Gimana sih ini kok blow on banget sih blow ebet? Di mana ini tertulis? Jangan-jangan nggak betul Alkitab ini. Kamu pernah baca nggak Kitabul Muqaddas? Ya ditunjukkan dulu biar saya Nah baca. ini datanya di atas ini Di loh. mana ini? Kasih tahu di mana ini. Aku pun nggak bisa baca Arab. Astagfirullahaladzim. Sok bisa kau bahasa Arab kau? Kita bisa baca itu loh. Coba kau baca. Sok pintar. Udahlah kawan. Allah sebelah kiri Nggak boleh gitu. Al-Zat wal wujud. Itu kitab apa namanya? Biar saya cek bahasa Yunaninya. Kitabul Muqaddas. Bah, Matius kah, Markus kah, Lukas kah? Kok Lukas? Ya udahlah. Blow on. Jadi kitabmu itu kan ada surat 1 ayat 5, surat 7 ayat ini supaya saya cek. Tiba-tiba kau tunjukkan gambar gitu, nggak ada jelas dari mana. Apa hubungannya sama Lukas coba? Ya, iya berhubungan bro, supaya saya cek bahasa Yunaninya betul nggak seperti itu aslinya. hubungan sama itu kan berdaibat. Gitu bang. Buat Gini bro, gini aja siapa muda? Dengerin siapa muda? Kristen itu mau dengar kau enggak benar. Kristen itu berasal dari mana? Apa gunanya kau tanya-tanya begitu? Berarti kau nggak bisa jawab. Aku bertanya kapan? Kristen itu berasal dari Antioquia, bukan berasal dari Arab. Boleh nggak aku nanya? Kristen itu berasal dari Antioquia. Di sanalah Paulus yang mendirikan Kristen. Itu pelajaran sekolah minggu. Ya. Nah, jadi Paulus itu yang pendiri Kristen, bukan Yesus yang mendirikan Kristen. Saya menanya kamu, siapa yang mendirikan Kristen siapa? Di Antioquia. Yang mendirikan Kristen siapa? Itu nama ejekan, udah. Siapa yang mendirikan Kristen? Itu ejekan dari orang Antioquia. Itu si Kristaniaos katanya itu ejekan. Katanya. Berarti berarti agamamu agama ejekan. Ya. Jadi kalau gue ejek kau jangan marah ya. Kau memang ejek. Katanya kau agama ejekan. Ya silahkan dia ejek, nggak apa-apa dari dulu juga gitu. Ya Kristen itu kan ejekan. Ya kan sudah biasa kalian ejek. Tuhanmu tiang jemuran. Yang ejek siapa? Kalian. Kok katanya dia Kristen tadi diejek di Antioquia? Kok kami yang ejek? Emang saya ada di Antioquia? Kabur kan? Apa sih ini? Apa sih seorang kecil? Suaramu kecil gua nggak denger. Dengaran 77. Wih, Trut. Nggak jelas suara kamu, Trut. Oh iya. Lagian Nggak kedengeran. Coba buka lagi headset, pasang lagi. lagian beli mic. Kecil banget. Mic harga 5.000, ongkirnya 20.000. Iya, kecil banget, kecil. Si Yosi itu tetanggaku. Dia kemarin ngutang uang 15.000, nggak dibayar juga. Si Yosi tetangga, keponakannya Pak RT. Itu loh, host, Bang Singa. Nggak tahu pecak silat apaan. Ini loh Bang Andi, si 77 ini ngaku Islam dia kemarin nih Bang Andi. Padahal kita tahu siapa dia. Kenapa nggak ngaku babi aja sih? Ketawa dulu Bang. Kalau bukan Islam jangan ngaku Islam, mending ngaku babi kek, nggak apa-apa gitu loh. Ini the truth, ini the truth. Tahu kalau nggak ngaku-ngaku, aduh nggak punya pegangan. Hati-hati dia nanya
bukan untuk report. Ya, Suara saya gimana ini? Udah bagus setelnya? aman. Udah cakep ya? Iya, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, Ya. Bang Handi, The Truth ini kemarin di komalnya Yusi menganggap dia itu adalah gurunda dari Ustadz Wafi. Itu dia. Wush. Keren. Keren. Oke. Tepuk tangan dulu. Kamu tuh fitnah aja. Baca dulu katanya guru Wafi. Baca dulu. Ya udah aku turun lah kalau gitu deh. Jangan Terus takut. Terus takut. Yang di alam singa. Tadi Yosi mana? Tadi Benar Yosi. pencak silat orang Jawa Tengah. Tadi ada kalau kamu seorang muslim gini aja. Kalau kamu seorang muslim coba bacakan dulu Oke teman-teman, sekian dulu ya. ayat untuk kita berdoa ketika sholat. Ketika sholat kita berdoa. Jawab satu aja ayat untuk kita berdoa ketika sholat. Ketika sholat kita berdoa itu apa doanya? Tuh. Ya ayyuhal. Coba kamu baca terus. Kutiba alaikumusyyam. Aku mau tanya Yosi di sini Hasan, kenal lama Yosi tidak? Udah teman-teman, saya rehat dulu sejenak ya. Sampai jumpa lagi nanti. Hotelnya udah nggak ada, kabur satu persatu. Tadi emosi terguncang, terpaksa mengakui Tuhannya 3. Makasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.